Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, serta nikmat diberikannya rizki oleh Allah berupa makanan dan minuman. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu al-Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirya hifdzul Qur'an wa amala bihi warzuqni minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran. Setiap manusia membutuhkan makan sebagai penopang kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan makanan, minuman dari Allah, harus kita syukuri. Bobo asing lagi ngeprem. Harus kita syukuri. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah tersebut. Karena orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan yang tersebut. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih, saudaraku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang-orang yang tidak mau bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan. Sebaliknya, Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Sekarang hidup ini tinggal pilihan, mau bersyukur atau mau kufur. Semoga kita memilih bahwa kita ini adalah golongan orang-orang yang bersyukur.
Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah berupa makanan dan minuman tersebut? Tentu kita sama-sama memahami bahwa di dalam makan dan minum tentu memiliki adab atau tata cara menurut Islam. Makan saja diatur oleh Islam. Bagaimana makan yang membawa keberkahan, makan yang membawa kebaikan. Yang pertama, dalam Islam dianjurkan bahwa makan dan minum diharuskan dengan posisi duduk. Rasulullah SAW melarang orang yang makan dan minum dalam posisi berdiri, karena posisi berdiri adalah makan seperti makannya setan. Jadi sebaiknya ketika kita makan, hendaknya kita duduk. Banyak manfaat ketika orang makan dengan duduk, minum dengan duduk. Ternyata tubuh kita lebih siap menerima makanan ketika kita makan dengan duduk. Sebaliknya ketika kita makan dengan berdiri, maka tubuh kita sebenarnya tidak siap menerima makanan. Nah, ketika kita mengikuti aturan Rasulullah, maka kita akan sehatlah hidup kita. Sebaliknya ketika kita tidak mengikuti anjuran Rasulullah, maka kita akan sakit. Insyaallah. Yang kedua, tidak boleh berbicara saat sedang makan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa saat kita belajar menikmati nikmat Allah berupa makanan, itu gunakan dengan khusyuk seperti kita ketika sholat. Ketika kita sholat, kita juga tidak boleh berbicara, tapi kita harus menggunakan waktunya betul-betul untuk makan dengan serius, sehingga kita bisa mensyukuri makanan yang Allah berikan tersebut. Makanlah dengan tenang, tidak banyak berbicara. Seorang yang makan dengan berbicara berarti dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, hendaklah kita makan dengan tenang, tidak berbicara. Adab yang ketiga setelah makan yaitu menggunakan tangan kanan. Saat sedang makan, gunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri, karena makan menggunakan tangan kiri itu adalah cara makan setan. Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, maka kita hendaknya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan, dan makanan tidak boleh bercecer. Jadi saat kita makan harus tenang, tidak tergesa-gesa. Bahkan makanan itu jangan sampai tercecer. Apabila ada makanan itu tercecer, maka diambil dan dimakan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak orang yang makan sambil makanan itu tercecer. Nah, ini apakah dia tidak memahami bagaimana adab makan? Dia bisanya hanya makan tapi tidak paham adab makan. Naudzubillah summa naudzubillah. Tenang, tidak tergesa-gesa,
saat makan, dan makanan tidak boleh tercecer sedikit pun. Jika ada yang tercecer maka diambil, dimakan. Yang selanjutnya, Islam mengajarkan kita makan tidak boleh sambil berjalan. Sambil berjalan makan tidak boleh. Makanlah dengan tenang, duduk, dan jangan sambil jalan-jalan. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu nih mengajak anaknya makan sambil jalan-jalan. Itu sudah merupakan penanaman adab yang salah ya. Menanamkan adab yang salah kepada anak sejak dini. Nah, ini harus perhatikan ibu-ibu. Jadi ketika kita makan, ajaklah anak kita dengan tenang, jangan jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu tidak dianjurkan. Makan sambil jalan, sungguh tercela. Perbuatan yang tercela menurut Islam jangan dilakukan. Yang terakhir, adab makan yang terakhir adalah makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Orang-orang yang berbuat mubadzir, berlebihan sampai nggak kemakan, itu adalah temannya syaitan. A'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada siang hari ini, yaitu tentang adab makan. Semoga kita menjadi orang-orang yang beradab di dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang senantiasa mengedepankan akhlak sebelum ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya makan itu juga memiliki aturan dalam kehidupan. Jika Anda hari ini sudah mengetahui adab-adab makan, Anda adalah orang yang sangat beruntung. Dalam kata lain, adab makan juga ada yang membagi adab sebelum dan sesudah makan. Bagaimana adab sebelum makan dan minum? Yang pertama, sebelum makan hendaknya kita cuci tangan hingga bersih. Cuci tangan hingga bersih. Yang kedua, berkumur-kumur atau mencuci mulut terlebih dahulu sebelum makan. Yang ketiga, membaca basmalah saat makan. Semua pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus rahmat Allah. Membaca basmalah saat memulai makan dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca hamdalah sesudah makan dan membaca doa sebelum makan. Bagaimana doanya? Sebagaimana kita ketahui, Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Dan doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana waj'alana minal muslimin. Nah, itu doa setelah makan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa setelah makan ini sangat penting bagi kita untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak mengenal doa sesudah makan. Kalau doa sebelum makan insya Allah hafal, tapi doa setelah makan ini harus ditekankan kepada anak-anak kita agar memahami betul.
Yang kedua, adab saat makan. Adab saat makan. Saat kita makan, pertama makan dan minuman dengan posisi duduk. Posisi duduk. Yang kedua, tidak berbicara saat sedang makan. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan saat makan ya. Sedang makan gunakanlah tangan kanan. Yang keempat, tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan, dan makanan tidak boleh bercecar. Tidak boleh sambil jalan. Yang kelima, yang keenam, makan secukupnya. Tidak boleh mubazir dan tidak membicarakan hal-hal yang buruk saat makan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adab makan di dalam Islam. Terakhir, sesudah makan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana waj'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan memberikan kami minum. Nah, ini penting bagi kita untuk menghafal doa makan, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makan tentunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa sesudah makan artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan telah memberi kami minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita digolongkan orang-orang yang taat kepada Allah? Tentunya kita mau. Oleh karena itu, gunakanlah adab makan. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan adab makan dan minum pada siang hari ini. Selamat makan siang. Dan jangan lupa praktekkan adab-adabnya dalam makan dan minum tersebut. Insya Allah makanan menjadi berkah, hidup menjadi enak dan sehat badan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fawzilah. Ya Rabbi warda 'ani sahabah. Ya Rabbi warda 'ani sulalah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.